Anda kembali di Bincang Virtual, pemirsa. Langsung saja saya ke ini Kang Riki. Kang Riki, bagaimana sih bisa tahu bahwa ini pemerintah memiliki program seperti ini dan kemudian mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara-caranya sampai bisa ikut untuk program ini? Oke, terima kasih Mbak. Sejujurnya saya untuk program ini baru tahu setelah acara ini. Hmm. Sebelumnya saya hanya tahu bahwa kita sebagai pelaku UMKM hanya diwajibkan yang 0,5%-nya itu sih Mbak. Hmm. Mungkin sosialisasinya belum nyampe ke kita bagaimana saya kurang tahu. Cuman jujur kalau boleh jujur sih saya baru tahu setelah ada acara ini sih Mbak. Ada Nah, program itu. ini bagaimana nih Pak Hestu? Ternyata masih banyak ya yang belum mengetahui. Bahkan ini Kang Riki aja baru baru tahu ini ternyata. Ya, nah sebenarnya dari bulan April ketika program ini mulai berjalan, kami banyak bicara di publik media. Kami setiap ada peraturan keluarkan preskon, rilis. Di website kami pun informasi pajak.go.id, informasi mengenai insentif itu juga semuanya lengkap, tata caranya, segala macam peraturannya. Kami juga sudah meminta kepada KPP untuk melakukan sosialisasi. Cuma sosialisasi sekarang kan Zoom juga, online juga gitu kan. Di medsos mereka mengadakan pengumuman, membuat pengumuman, silakan yang mau daftar ikut. Nah, kembali lagi yang di awal tadi pun kami sudah mengirimkan email kepada 2,1 juta UMKM untuk memanfaatkan insentif ini. Nah, mungkin saya nggak tahu, mungkin juga ini menjadi ini evaluasi buat kami, apakah teman-teman di KPP ini kurang dalam melakukan komunikasi dengan UMKM-nya, atau UMKM-nya juga kurang aktif juga untuk mencari informasi mengenai ini. Padahal kalau kita bicara media, Mas Bima juga banyak sekali bicara gitu ya di media gitu ya mengenai insentif-insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi ini. Mungkin itu Mbak. Dengan adanya penjelasan dari Pak Hestu tadi mengenai program ini, bagaimana tanggapannya Kang Riki? Kalau untuk sebagai pelaku UMKM sih ini sebetulnya program ini sangat membantu sih Mbak, apalagi setelah adanya pandemi ini kan hampir seluruh UMKM saya rasa omsetnya itu sangat jauh menurun. Iya, iya. Kalau Kang Riki sendiri bagaimana itu usahanya? Waduh, biasanya saya kalau sebelum pandemi itu per hari bisa 1.000 bungkus bisa keluar Mbak, tapi kalau setelah adanya pandemi ini jangankan 1.000, untuk 500 aja udah sulit Mbak. Hmm. Ini Jadi penurunan omset berapa persen dari yang biasanya? hampir 60% turun Mbak. Hmm. Jadi kalau dengan adanya program ini saya rasa cukup bagus dari pemerintah. Kita sebagai pelaku UMKM ini mengapresiasi dan bisa sebagian itu untuk arus kas kita sih Mbak sebenarnya ini. Tapi Kang Dengan Riki sendiri taat bayar pajak nggak nih? ya taat dong Mbak, kita sebagai warga negara wajib bayar pajak. Cuman untuk program ini saya jujur baru tahu. Sebelumnya saya hanya tahu yang 0,5% itu yang harus kita bayarnya itu Mbak. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Hestu bagaimana tata caranya, syarat-syaratnya, Ya. kemudian bagaimana harus kemana saja begitu. Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau tata caranya, kalau peraturannya itu ada di PMK 86 tahun 2020. Nah, kemudian bagaimana tata caranya di situ juga ada, dan kita sudah menyiapkan di website kita. Sekarang kan zamannya online ya, kita zamannya digital ya, kita nggak ingin merepotkan wajib pajak harus datang ke kantor pajak, menyampaikan formulir, ketemu dengan petugas pajak, itu sudah mulai kita tinggalkan lah. Jadi kalau Pak Rizky ingin memanfaatkan fasilitas itu sangat-sangat mudah. Itu melalui website kami pajak.go.id. Nah itu nanti kan kalau Mas Rizky sudah biasa membayar pajak, sudah punya NPWP, itu punya loginnya kan gitu ya, login buat wajib pajak masuk ke website kami. Setiap bulan Mas Rizky tinggal menghitung berapa omsetnya, katakanlah bulan Juli kemarin omset saya 100 juta. Nah, PPh finalnya kan 0,5%, 500.000. Nah, itu dicatat dulu. Nah, kemudian setelah masuk ke website, langsung membuat laporan. Sebenarnya saya nggak tahu Mas Rifki selama ini yang Maret sampai Juni, Juli itu membayar 0,5%-nya ya atau enggak. Tetapi kalau mau memanfaatkan sekarang masih bisa memanfaatkan untuk masa pajak yang Juli, Agustus, September, sampai Desember nanti.
Oh ini Kembali kan kalau lagi, tidak salah sampai September aja ya Pak ya, tetapi kemudian diperpanjang ya? ya udah kita perpanjang sampai Desember. Untuk semua jenis insentif pajak sekarang kita perpanjang sampai Desember karena kita melihat bahwa pemulihan ini nggak akan cepat kembali ke kondisi normal. Jadi memang pemerintah melihat dari sisi itu. Nah kembali ke cara itu, jadi kalau sudah masuk ke website kita, di situ nanti ada e-reporting, electronic reporting. Masuk ke menu situ, kemudian diklik dicari yang namanya laporan realisasi pemanfaatan insentif PPh final UMKM. Diklik saja di situ nanti ngisi datanya, kemudian yang tadi melaporkan omset saya 100 juta di bulan Juli, PPh-nya 0,5%, itu ditanggung pemerintah, klik selesai. Itu sudah kita anggap bahwa Mas Rifki wajib pajak sudah memanfaatkan insentif PPh final 0,5%, dan itu nanti PPh itu yang bayar pemerintah. Itu tetap terutang, tetapi yang membayar pemerintah wajib pajaknya nggak perlu setor ke bank. Untuk Pak Hestu sendiri dari Ditjen Pajak sendiri tuh ada tidak mungkin secara berkala begitu ya program-program untuk sosialisasi program ini seperti apa? Ya, kita sosialisasikan terus Bu. Kalau terkait yang pajak UMKM yang 0,5% tadi, kami itu dari tahun 2018-17 kemarin kita punya program yang namanya Business Development Service. Kami bekerja sama bergandengan dengan berbagai pihak BUMN, itu punya yang namanya Remah Kreatif BUMN, di mana mereka membina UMKM, kami bekerja sama masuk dengan mereka untuk mengedukasi kewajiban perpajakan UMKM. Kami juga banyak melakukan sendiri, termasuk kalau kita yang namanya BDS itu kita undang misalnya pihak bank, kita kumpulkan UMKM, kita bicaranya bukan bayar pajak 0,5%-nya, tapi bagaimana orang bank ini ngajari mencari kredit. Ya, di masing-masing daerah memang lain-lain ya. Tapi memang di situasi pandemi ini memang agak berkurang intensitasnya karena walaupun yang online tetap kita lakukan. Bahkan kami punya rencana dengan marketplace, IDEA juga nanti kita akan membangun suatu platform edukasi perpajakan bagi UMKM. Karena bagaimanapun juga tadi sudah saya sampaikan, desain kita, perpajakan kita, policy kita untuk UMKM itu adalah sangat mudah, simple, ringan, 0,5%. Nah itu yang menjadi pintu masuk bagi kami untuk mengedukasi. Kami, walaupun kita bicara UMKM di Indonesia itu 60 jutaan lebih ya, tetapi kita memahami bahwa level literasi perpajakan, edukasinya itu yang lebih harus dikedepankan, bukan mencari uangnya dari situ gitu. Tetapi edukasi supaya nanti ketika naik kelas mereka sudah terbiasa, sudah mengenal, oh oke, kalau ada keuntungan bayar pajak. Nah ini yang sebenarnya kita ingin tuju dengan program-program BDS, kemudian dengan desain policy yang 0,5% saja final. Nah itu yang sebenarnya kita ingin tuju dari para UMKM ini. Iya, karena sebenarnya UMKM ini juga merupakan suatu harapan dari kita semua untuk bisa juga mendorong atau meningkatkan geliat dari perekonomian ya, seperti yang dimana kita alami pada waktu resesi di tahun 1998 juga kan UMKM yang merupakan juga ini kita ya, penggeraknya begitu ya. Oke baik, nanti kita akan bahas lagi ini lebih jauh, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Virtual masih akan kembali usai jeda berikut ini.